sebelah kanan. Yang di belakang kedengaran. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram wa ila walidina wa masyayikhina wa muallimina wa liman ahabba wa ahsana ilaina bi anna Allah taghashahum bir rahmah wal maghfirah wa ala man wa bihi salafuna salih. Ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-azizul alim. Adada ma kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrat dahirin. Radiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Thumma salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memudahkan hati kita untuk bisa berhadir pada halaqah ta'lim ba'da asar yang insyaallah pembahasan yang kita akan bahas adalah tentang ilmu tauhid. Adapun kitab yang ulun gunakan itu Manzumatu Aqidatil Awam, yaitu syair yang isinya tentang tauhid. Kalau dahulu sekolah, waktu di Darussalam, apabila waktu masuk sekolah, maka tanda masuknya itu dengan mendengarkan Abda'u bis. Abda'u bismillahi warrahmani. Nah, ini yang akan kita istilahnya akan kita pelajari bersama-sama. Adapun kitabnya itu ada di sebelah sana. Silahkan bagi yang ingin hendak mendobit atau hendak mencatat, karena insya Allah kita belajarnya ya ala pondokan, ala santri. Artinya apa? Ulun membacakan kitabnya, kena ulun terjemahkan. Jadi bukunya silahkan aja. Cuma-cuma, adapun rehalnya itu ampun masigit. Apabila hendak mendobit, tapi ulun kada ingat membawakan pulpennya. Jadi silahkan saja. Yang akan kita baca adalah Manzumatu Aqidatil Awami, nazom syair terkait i'tikad atau i'tiqad untuk masyarakat awam, orang awam. Jadi pas benar gasan bubuhan kita. Setidaknya ini yang akan menjadi pondasi dasar kita untuk meyakini bahwa agama yang kita imani ini bujur. Artinya apa? Karena yang akan dibahas dalam kitab Matan Aqidatul Awam ini yaitu dalil-dalil qat'i dan dalil-dalil akli. Baik, silakan buka
Sebelum itu alangkah bagusnya sebelum kita belajar, dan ini biasanya di dalam kitab-kitab itu dijelaskan, apabila kita ingin mempelajari suatu ilmu, maka alangkah baiknya pahami dulu apa garang yang hendak kita pelajari itu. Nah, orang Arab itu sudah menyusun, kan yang namanya tauhid ini merupakan sebuah fan ilmu. Artinya pak ilmu tertentu, otomatis karena ada yang betakun, aku hendak belajar tauhid ya setelah sholat asar. Apa gerang tauhid tuh? Manfaatnya kesan apa? Hukumnya bagaimana mempelajarinya? Jadi ulama menyusun ada yang namanya mabadi asyarah. Mabadi asyarah itu 10 prinsip dasar ketika hendak mempelajari suatu ilmu. Adapun penjelasannya sebelum kita masuk ke dalam matan Aqidatul Awam, ya alangkah bagusnya ulun sedikit mengutip dari kitab Nailul Maram Syarh Aqidatul Awam terkait gambaran deskripsi apa garang hendak kita pelajari akan datang ini atau yang akan kita pelajari ke depannya. Jadi di sini dijelaskan, haddu ilmi tauhidi huwa lugatan al-ilmu bi anna syai'a wahidun wa syar'an ilmun yaqtadiru bi ma'rifatihi ala itsbatil aqaidid diniyah. Orang bertanya ketika misalnya, yuk kita belajaran tauhid yuk. Nah, tauhid itu apa geram? Oh, ternyata ulama mendefinisikan tauhid itu adalah sebuah ilmu pengetahuan yang apabila dilihat dari segi lugat, segi bahasa, itu adalah pengetahuan yang menjelaskan bahwa zat itu jumlahnya hanya satu. Adapun secara syar'an merupakan sebuah ilmu yang dengan ilmu tersebut kita mampu mengenali, memahami, meyakini dengan jazam al-aqaidid diniyati, akidah-akidah yang terdapat dalam agama Islam. Yang kedua, maudu'uhu dzatullahi ta'ala min haitsu ma yajibu lahu wa ma yastahilu alaihi wa ma yajuzu. Tema yang dibahas dalam ilmu tauhid ini tentang apa? Oh, tentang zat Allah Ta'ala. Dari segi apa? Dari segi sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah. Sifat wajib itu sifat yang tidak boleh tidak mesti ada pada Allah. Sifat mustahil itu sifat yang tidak mungkin ada bagi Allah. Adapun sifat jaiz itu adalah sifat yang boleh ada dan boleh tidak ada bagi Allah. Jadi yang kita bahas ini tentang zat Allah, akan tetapi yang kita fokuskan yang bisa dinalar oleh akal itu terkait sifat-sifatnya, baik sifat wajib, baik sifat mustahil atau sifat jaiz. Itu tema yang dibahas dalam ilmu tauhid. Samaratuhu ma'rifatullahi ta'ala bil barahinil qat'iyyatin naqliyyati wal aqliyyati. Manfaatnya, faidahnya belajar ilmu tauhid biasa apa? Oh, ternyata faidahnya adalah untuk memahami ma'rifat mengenal Allah. Caranya dengan apa? Dengan dalil-dalil yang qat'i. Dalil yang qat'i itu apa? Dalil Al-Qur'an dan hadis. Wal aqliyati, dan dalil akal. Jadi secara logika bisa dinalar, masuk akal bahwa Allah itu zat wajibul wujud dan dikuatkan dan diselaraskan dengan dalil-dalil Quran dan hadis. Wal fauzu bis sa'adatil abadiyati, dan kesuksesan mendapatkan kebahagiaan yang kekal abadi. Fadluhu, keutamaan belajar ilmu tauhid biasa apa? Atau keutamaannya, annahu asyraful ulumi min haitsu ta'alluquhu
bidatillahi ta'ala wa sifatihi wa rusulihi wa anbiya'ihi wa malaikatihi wal yaumil akhiri. Keutamaan ilmu tauhid itu dia adalah ilmu yang paling mulia. Dari segi apa? Karena yang dibahas itu tentang Allah, tentang sifatnya, tentang rasul-rasulnya, tentang nabi-nabinya, tentang malaikatnya, dan hari kiamat. Nisbatuhu annahu aslul ulumid diniyati. Ilmu tauhid ini apabila dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain, dia merupakan fondasi dasar untuk mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Ilmu-ilmu yang lain, seandainya kita masuk Islam, belajar fikih, belajar tasawuf, tauhidnya kada beres, maka otomatis fondasinya kadada, maka ambruk. Rumah tanpa fondasi maka akan mudah atau bahkan tidak bisa berdiri. Wadhi'uhu, siapa pencetus ilmu tauhid? Pencetus ilmu tauhid adalah Abul Hasan Al-Asy'ari wa man tabi'ahu, wa Abu Mansurin Al-Maturidi wa man tabi'ahu. Jadi pencetus kan ilmu tauhid ini di zaman Rasulullah kan ada. Bahasanya tuh ilmu tauhid bebuku. Ini buku tauhid, ini buku fikih, ini buku tasawuf atau buku akhlak. Itu di zaman Nabi kan ada. Kenapa? Karena pada saat itu fokus yang dipelajari Al-Quran dan hadis. Adapun adakah belajar fikih? Nabi belajar fikih, istilah fikihnya belum ada muncul, tapi belajar tentang hukum taklif itu sudah ada di zaman Nabi. Akan tetapi pembukuannya belum ada masalah ilmu fikih. Jadi siapa pencetus pertama kali ya tentang ilmu tauhid? Itu adalah Abul Hasan Al-Asy'ari dan para pengikutnya beserta Abu Mansur Al-Maturidi beserta para pengikutnya. Maksud pencetusnya di sini adalah bimakna annahum dawwanu kutubahu wa raddu syubaha allati awradaha mukhalifuhum. Maksud pencetusnya di sini sidin nang bamula pamugaan mengolah kitab tauhid. Fungsinya gasan apa? Gasan menolak syubhat-syubhat. Istilahnya itu pemikiran-pemikiran, pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan agama Islam. Itu dipandang dari segi itunya, bahasanya pencetusnya. Tapi kalau memandang wa illa fawadhi'uhu fil haqiqah, kalau memandang pada hakikatnya, Rasulullah juga pencetusnya. Nang melajari tauhid pemugaan benar, itu Rasulullah. Akan tetapi dengaran jelas. Suaranya jelas. Akan tetapi yang mula-mula menulis dalam sebuah buku itu adalah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abul Hasan Abu Mansur Al-Maturidi. Ismuhu, nama ilmu yang akan kita pelajari ini namanya ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Istimdaduhu minal adillatin naqliyati sam'iyyati wal adillatil aqliyati salimah. Rujukannya, referensinya. Jadi kitab yang kita pelajari ini berdasarkan referensinya, ambilannya di mana? Oh, ternyata ambilannya adalah dalil-dalil naqli, yaitu Quran dan hadis. Wal adillatil aqliyati salimati, dan dalil-dalil aqli yang salimah, yang istilahnya benar, pemikirannya yang betul sesuai dengan syariat. Hukmu syari'i fihi al-wujubul 'ainiyyu 'ala kulli mukallafin. Bagaimana hukum mempelajari ilmu tauhid? Mempelajari ilmu tauhid itu hukumnya fardu ain, wajib kepada setiap mukallaf. Mukallaf itu apa? Orang yang balighun aqilun. Orangnya sudah balik, orangnya berakal, maka diwajibkan kepadanya untuk belajar ilmu tauhid. Masailuhu qadayahul bahithatu 'anil wajibati wal jaizati wal mustahilat. Adapun masalah-masalah yang akan dibahas di situ tentang sifat wajib, tentang sifat jaiz yang boleh, tentang sifat mustahil. Nah, itu 10
mabadi asyarah terkait ilmu tauhid yang akan kita pelajari. Jadi insya Allah lah ulun niatakan mudah-mudahan kita kawa menamatakan. Ini ada 120 halaman. 120 halaman ini misalnya kita bertarget setengah lembar, insya Allah kawaja khatam. Kalau khatam barangnya karena kitab yang lainnya kah pulang. Masalah ilmu tauhid. Makanya dan apalagi yang belum pernah misalnya belajar tauhid. Belajar tauhidnya misalnya hasil dari ceramah-ceramah aja. Nah sekarang kita berkitab supaya apa? Maksud berkitab itu supaya kita belajar ilmu tauhid itu tahu kisahnya dari A sampai Z. Kalau berceramah, mendengarkan ceramah, kan gurunya memutik-mutik bahasanya. Tapi kalau misalnya berkitab, kita tahu kisahnya. Oh, ilmu tauhid itu ini kah kisahnya? Oh, yang apa? Awalnya tentang sifat wajib, lalu sifat mustahil, lalu sifat jaiz, lalu menceritakan tentang sifat Rasul Allah, baik itu sifat wajib, baik itu sifat mustahil, baik itu sifat jaiz. Baik, silahkan kembali ke kitabnya. Manzumatu Aqidatil Awami, nazam syair Aqidatul Awam. I'tikad untuk kita orang awam, masyarakat umum. Jadi setidaknya jatuh kewajiban kita untuk belajar ilmu tauhid, setidaknya memahami i'tikad dasar yang terdapat dalam kitab Matan Aqidatul Awam. Ta'lifu, pengarangnya siapa? Al-Allamati Sayyidi Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki Al-Makki. Al-Allamah itu orang yang luar biasa alim. As-Sayyidi itu gelar yang digunakan untuk para habaib juriyat Nabi. Ahmad itu ngaran Sidin. Al-Marzuqi itu nisbah kepada pedatuan Sidin. Jadi ada pedatuan Sidin namanya Al-Marzuqi dan Sidin bernisbah kepada pedatuan Sidin tersebut. Al-Maliki, Sidin bermazhab Maliki. Bahkan ada biografi Sidin menjelaskan bahwa Sidin ternyata merupakan seorang mufti mazhab Maliki. Artinya luar biasa inilah yang kita baca kitabnya ini, memang orangnya betul-betul alim luar biasa. Al-Makki, Sidin domisilinya di mana? Di kota Makkah. Wa ma'aha, dan kitab Matan Aqidatul Awam ini disertai dengan syarahnya. Kenapa kita perlu membaca syarahnya? Karena kalau membaca Aqidatul Awamnya aja paling 2 lembar. Kalau 2 lembar saja 1 mata ya habis. Makanya banyak di pesantren-pesantren itu mahafali Matan Aqidatul Awam, karena ada fadilatnya sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh syarih orang yang menjelaskan kitab ini. Jala'ul Afham, syarahnya apa nama kitabnya? Jadi orang Arab itu ketika mengarang kitab itu ada yang namanya matan, ada yang namanya syarah, ada yang namanya hasyiyah. Kalau kita biasa bergelut dengan kitab kuning, ada yang namanya matan, itu biasanya kitabnya tipis-tipis ya. Berapa lembar, kutaibat, risalah, itu matan. Akan tetapi karena sifat matan ini sedikit saja, ringkas tapi padat. Lalu seiring dengan berkembangnya zaman, manusia ini sasar ke depannya Islam itu makin berkembang. Islam itu tidak hanya di negeri Arab saja. Jadi ketika keluar dari Arab atau bahkan di pelosok-pelosok Arab, yang mana mereka ketika dijelaskan dengan matan saja kada paham, lalu ulama berinisiatif, coba bang kita syarahkan, kita jelaskan. Lalu muncullah yang namanya kitab syarah. Fungsi syarah apa? Menjelaskan apa yang terdapat di matan. Jadi fungsi kitab Jala'ul Afham Syarhu Aqidatil Awam ini fungsinya menjelaskan
apa yang terkandung di dalam kitab Matan Aqidatul Awam. Kalau melihat dari segi maknanya, Jala'ul Afham ini adalah jala itu maknanya nyata, terang, jelas. Al-Afham itu pemahaman. Artinya pemahaman yang jelas. Artinya ketika seorang musannif, seorang pengarang kitab ingin menyusun kitab, itu Sidin memberi ngaran kitabnya Tafaulan, dengan harapan semoga kitab yang kukarang yang bernama Jala'ul Afham ini menambah jelas apa yang terdapat dalam kitab Matan Aqidatul Awam. Lalu musannif ini mengarang kitab Jala'ul Afham ini hasil dari mana? Oh, ternyata durusun mustafadatun min syarhi Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki al-Makki al-Hasani. Hasil belajar dari Fadilatul Syekh yang mensyarahkan Aqidatul Awam ini, As-Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki al-Makki al-Hasani. Sayyid gelar para habaib, Muhammad ngaran Sidin, bin Alwi ngaran Abah Sidin Alwi, bin Abbas ngaran Kai Sidin, Al-Maliki sama mazhab Maliki, Al-Makki berdomisili di kota Mekah, Al-Hasani pamnya itu bernisbah kepada Sayyidina Hasan. Kalau pian buka di internet, di YouTube, buka aja Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, ada toh di internet. Bahkan ada juga ketika Sidin meninggal, ada videonya di YouTube. Gambarnya kalau pian searching, maka akan muncul wajah Sidin. Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Makki Al-Hasani. Jadi kitab Jala'ul Afham ini muncul gara-gara kan di Makkah ada juga halakoh-halakoh kayak kita juga. Nah, bahkan kita mengadakan halakoh yang habis asar ini terinspirasi jakanya pang masjid singganalan ini. Nah, kita gunakan belajaran belajaran kitab-kitab. Makanya habis asar itu ustadz-ustadznya ditakuni kira-kira referensi kitab yang digunakan apa yuk. Saya kira ada Pak ilmu tauhid, ada Pak ilmu fikih, ada Pak ilmu tasawuf, ada Pak ilmu sirah, dan barangkali mudah-mudahan harapan inilah karena ada halakoh tafsir, halakoh hadis, tidak menutup kemungkinan. Artinya niat barang dulu. Artinya ilmu itu akan terus hidup meskipun kita tinggal di lingkungan yang bukan lingkungan santri, akan tetapi ikhtiar Masjid Nurul Islam, mudah-mudahan ilmu itu berkembang. Setidaknya nang anum-anum nina yang tamatan pesantren, yang lulusan Mesir, yang lulusan Yaman diberdayakan. Kenapa? Karena kalau kada diberdayakan, kena ada masanya yang Tuhan itu meninggalan. Ingat jar guru Bahari, aku ini nangai kada selawasan penghidup, makanya aku niat mengajar nih, mudah-mudahan ikam melanjutkan tongkat estafet. Supaya apa? Supaya regenerasi ke depannya siapa nang menyambung agama nih. Harus diikhtiarakan, kada kawa. Oh kena ada satayuh-tayuhnya ada aja kena yang muncul. Oh jangan, kita ikhtiarakan. Caranya bagaimana? Di antaranya ya tadi ada ide untuk melaksanakan halakoh taklim. Adapun kekurangan-kekurangan itu wajar. Kenapa wajar? Oh seberataan nih orang. Kenapa? Kita seberataan tuh pasti pernah bayi lah. Pernah bayi. Artinya pernah merasakan masa kecil ketika halus. Adakah bayi itu langsung buka? Adakah bayi itu langsung makan kacang? Kalau ada bayi langsung makan kacang, otomatis gair kita nih. Kenapa? Oh kalau bahaya benar ya makan kacang. Adakah bayi langsung buka? Bayi langsung buka. Astagfirullah, kesurupan aja. Kenapa? Karena kada biasa nih. Artinya apa? Berproses. Kekurangan yang akan ditemukan itu hal yang wajar dan hal yang biasa.
khadimil ilmi syarifi bil baladil haram. Sidin Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki al-Makki al-Hasani itu merupakan khadimil ilmi. Bahasanya itu Sidin adalah bisi majelis taklim. Majelis taklim Sidin itu Sidin yang mengajarnya. Jadi seakan-akan guru itu melayani murid-muridnya. Lalu disambat khadim. Sama kayak Raja Saudi. Khadimul Haramain. Sidin raja, akan tetapi kenapa disambat khadim? Kalau kita cari di kamus, makna khadim itu pelayan, pembantu. Maksud pelayan di sini orang yang punya tanggung jawab untuk melayani tamu-tamu Allah. Sama khadimil ilmi, orang yang bertugas melayani murid-murid yang hendak belajar ilmu agama. Bil baladil haram, di kota Makkah, di tanah haram. Jama'aha, siapa gerang yang menyusun, yang mengumpulkan kitab Jala'ul Afham ini? Kan tadi istilahnya lah. Ini misalnya ulun belajar. Nah, misalnya anggap ulun majar. Lalu misalnya ada murid ulun, setiap yang ulun ucapakan dicatatinya. Pokoknya apa jadi catatinya? Pas dikumpulkan pakoleh misalnya di 50 lembar. Nah, 50 lembar ini misalnya ditambahi, ditahqiq dengan kitab-kitab yang lain, maka hasillah sebuah karya tulis. Jadi jama'aha al-Qiyai al-Ustadz Muhammad Ihya Ulumuddin yang mengumpulkan jadi hasil sebuah kitab namanya Jala'ul Afham ini siapa? Kiai Ustadz Muhammad Ihya Ulumuddin, Mudiru Ma'hadi Nuril Haramain. Sidin adalah pimpinan pengasuh pondok pesantren Nurul Haramain. Pujon, di Pujon, Malang, di kota Malang, di Indonesia, di negeri Indonesia. Jadi yang mengumpulkan, yang mengarang kitab ini ternyata kada orang Arab, orang kita juga. Jadi kalau orang kita nang mengolah, otomatis Sidin mengupayakan, karena Sidin tahu kemampuan kita orang-orang ajam, orang-orang lain Arab, maka sekira-kira cari kalimat-kalimat atau pemahaman-pemahaman yang mudah dicerna oleh orang Indonesia. Kenapa? Karena pengarangnya orang Indonesia. Namun pengarangnya orang Arab, menurutku ini sudah nyaman jadi orang Arab. Menurut pian, menurut karakter orang Arab. Tapi amun disinggah dibawa ke Indonesia, ini bingung orang Indonesia. Kenapa? Ini ngalih kenapa? Karena ya tadi setiap orang itu punya karakter masing-masing. Bangsa Arab karakternya seperti ini, bangsa Indonesia karakternya seperti ini. Maka untunglah kita ada yang mengarang tentang, menjelaskan tentang syarah matan Aqidatul Awam. Baik, sedikit tabarruk. Itu awal kitab lah. Silakan buka halaman 10. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang sangat kasih sayang kepada hamba-hambanya. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah. Artinya seberataan pujian itu tertuju hanya kepada Allah. Lalu si Udin misalnya dipuji orang, itu sifatnya majas, pinjaman aja. Artinya sementara, dan itu pun pujian itu pun dengan izin Allah Ta'ala juga. Bahasanya jangan sampai kita terdinding ketika memuji seseorang, atau ketika kita mendapatkan pujian, oh si A itu orangnya sugih. Nah, sugih itu salah satu sifat yang bisa digunakan untuk memuji. Nah, jangan sampai, sedangkan dalam kitab Alhamdulillah aja, segala puji, sabarataan pujian itu tertentu kepada Allah. Lalu si A tadi kenapa dipuji? Itu sifatnya majas saja, pinjaman saja. Yang mana pinjaman tersebut suatu saat akan diambil oleh pemiliknya. Pemiliknya siapa? Allah Ta'ala. Jadi jangan sampai terdinding
terhijab, jangan sampai melihat si A sugih saja, akan tetapi tambusakan, jangan sampai koma di situ. Tambusakan, siapa yang menyugihakan? Oh, Allah Ta'ala. Nah, dari sini kena karancakan memandang ke situ, pusang, muyak, galau, kesal, sedikit demi sedikit akan hilang. Yang mana di antara karunia Allah, hadana lihada, memberi petunjuk kepada kita terkait masalah i'tikad, iman kepada Allah dan Rasulnya. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan kita tidak akan bisa mendapatkan petunjuk kecuali Allah jua yang memberi petunjuk kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala a'lam. Baik, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan atau lainnya. Adakah yang ditanyakan? Bisa tentang materi ilmu tauhid atau di luar materi. Maaf, tidak ada. Baik. Demikian, ulun mohon maaf apabila ada terdapat kesalahan dan kekurangan ketika menyampaikan apa yang telah ulun sampaikan. Semoga apa yang